Ruang kolaborasi modul 2.3 praktik percakapan kucing Tirta dari kelompok 4 yaitu Wija, Wijnana, dan Swarjana. Jadi harapannya adalah dengan kucing Tirta ini bisa menghasilkan bija atau wija, yaitu menumbuhkan kedewataan atau hal-hal baik yang ada dalam diri kita, potensi yang kita miliki, sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, pada kali ini saya selaku coach dan Pak Ketut Swarjana selaku Kuci. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu CGP dapat mempraktikkan alur percakapan kucing Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan kucing yang telah dilakukan. Alur percakapan kucing Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip, dan keterampilan kucing untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Alur Tirta terdiri dari satu tujuan. Tujuan umum atau tahap awal di mana kedua pihak, coach dan kuci, menyepakati tujuan pembelajaran yang akan berlangsung. 2. Identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. 3. Rencana aksi, pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Yang keempat, tanggung jawab, yaitu membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Pada percakapan kali ini diperankan oleh Iwayan Wijnana selaku coach dan kemudian Ketut Swarjana selaku kuci. Nah, untuk itu silakan saksikan percakapan kucing melalui alur Tirta berikut ini. Baik, selamat sore Pak Tut. Senang bisa berjumpa dan bercakap-cakap santai hari ini. Tentunya hari ini walaupun kita bertemu secara daring tetapi tidak mengurangi makna pertemuan kita atau percakapan kita hari ini. Nah, bagaimana hari ini Pak Tut kabarnya? Ya, baik. Astung karo baik Pak Wid. Ya. Gimana kabarnya Pak Wid? Baik, kabar saya juga baik Pak Tut. Jadi luar biasa. Jadi hari ini saya bisa bertemu dengan Pak Tut di sini sesama guru ya. Mudah-mudahan nanti percakapan kita bisa mengalir dan menemukan sebuah hasil. Nah, kira-kira pada pertemuan kita hari ini atau percakapan kita hari ini apa yang ingin Pak Tut bicarakan pada percakapan kali ini? Ya Pak Wid, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin ada beberapa hal yang ingin sampaikan sama Pak Wid di sini. Akhir-akhir ini Pak Wid, saya sebagai guru tentunya ingin berkonsultasi sama Pak Wid sebagai guru juga. Akhir-akhir ini saya dalam pembelajaran di kelas Pak Wid, dan beberapa hari pun ini berlangsung sudah beberapa hari. Saya perhatikan Pak Wid, anak-anak itu dalam belajarnya di kelas itu fokus anak-anak, konsentrasi anak-anak untuk menerima pelajaran saya itu sangat menurun Pak Wid, sangat menurun drastis. Dan kadang-kadang Pak Wid, saya juga menemukan minggu-minggu kemarin juga anak didik saya itu belajarnya itu sampai dia ketiduran Pak Wid. Saya tidak sadar melihat muridnya dalam pembelajaran yang jelaskan di dalam kelas itu sampai saya melihat murid saya ketiduran. Nah, jadi permasalahan yang saya hadapi di sini Pak Wid, anak kurang fokus dan sampai ketiduran. Nah, jadi teknik apa yang salah dan saya alami di dalam kelas. Mungkin itu yang ingin sampaikan keluh kesah saya sama Pak Wid. Akhir ini anak-anak kurang konsentrasi atau kurang fokus Pak Wid dalam menghadapi pelajaran yang berikan. Baik Pak Tut, jadi
apa yang patut sampaikan hari ini, bahwa bagaimana dalam suatu proses pembelajaran yang patut lakukan ternyata masih ya ditemui murid-murid yang tidak fokus belajar, kemudian konsentrasinya juga menurun, dan juga bagaimana proses pembelajaran akhirnya tidak berlangsung dengan baik ya dari proses apa yang patut sampaikan. Nah, betul seperti itu ya, Patut ya? Betul Pak Wid, betul sekali. Nah, untuk itu apa yang ingin Patut dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya Pak Wid, dalam diskusi kali ini saya mengharapkan apa yang Tiang sampaikan tadi di awal, bahwa murid saya itu kurang fokus. Nah, jadi Tiang ingin mengharapkan apa yang kita alami dan bercakap-cakap dengan Pak Wid bisa menumbuhkan kembali fokus anak-anak saya Pak Wid, untuk mencari solusi yang terbaik buat anak-anak saya, sehingga anak-anak saya kembali pulih dan fokus dalam belajarnya. Ya, oke. Jadi percakapan kita hari ini bagaimana Patut ingin mengharapkan murid Patut bisa kembali fokus dalam proses pembelajaran, begitu pula dalam konsentrasinya ya, dalam konsentrasi dia belajar pada saat Patut memberikan pembelajaran tersebut. Nah, kira-kira menurut Patut, apa yang bisa membuat situasi fokus dan konsentrasi murid ini bisa terwujud, Patut? Ya, saya berpikir juga apa yang Tiang sampaikan tadi, Tiang belajar kepada pengalaman dari rekan sejawat di lain kelas yang murid-muridnya sangat bersemangat dalam belajarnya. Jadi saya memperhatikan dan melihat dari pengalaman itu, jadi saya inginkan saya akan memberikan pembelajaran yang interaktif, memberikan pembelajaran yang menyenangkan, memberikan pembelajaran yang menarik bagi dirinya sendiri, dan pembelajaran yang memang itu sumbernya dari kehidupan mereka sendiri Pak Wid. Jadi yang inginkan untuk menumbuhkan fokusnya kembali, saya akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik saya Pak Wid. Jadi ini tidak lepas dari pengalaman dan memperhatikan teknik belajar pengajaran teman saya yang lainnya. Itu Pak Wid. Ya, baik, dari apa yang Pak Tut sampaikan bahwa adalah salah satu hal yang bisa Pak Tut lakukan adalah dengan menggunakan pembelajaran yang bisa membuat pembelajaran itu yang interaktif. Kemudian juga pembelajaran itu menarik dengan menggunakan metode pembelajaran. Nah, kira-kira menurut Pak Tut, apa yang bisa dilakukan agar pembelajaran itu bisa menarik dan menyenangkan kepada murid kita, Pak Tut? Baik, mungkin dan saya akan berusaha untuk biar pembelajaran itu menarik, menyenangkan. Di sini saya akan memberikan sebuah teknik atau mungkin saya akan mengubah metode pembelajaran saya, yaitu dengan cara biar anak-anak itu kembali fokus. Jadi dalam teknik yang akan diberikan yaitu misalnya memberikan pemahaman umpan balik kepada murid, dan juga memberikan suasana belajar yang menyenangkan. Contohnya ya diselingi atau diselipi dengan permainan yang menarik, atau mungkin ice breaking Pak Wid, ice breaking. Mungkin seperti kemarin kita belajar tentang mindfulness, nah dan tentang teknik stop itu sendiri. Jadi biar anak-anak itu daya tarik dan fokus anak-anak itu kembali tercapai dengan mungkin merubah metode pengajaran yang selama saya lakukan itu mungkin itu gagal, dan akan merubah metodenya, yaitu dengan cara seperti itu, mengubah metode pembelajaran Pak Wid. Jadi apa yang Patut sampaikan ya luar biasa ini, bagaimana Patut akan menggunakan salah satu hal yaitu menyelipkan ice breaking. Kemudian juga Patut juga melakukan yang menggunakan salah satu teknik mindfulness juga ya, tadi disampaikan mindfulness. Kemudian menggunakan berbagai variasi
metode pembelajaran yang patut akan gunakan sehingga murid-murid bisa termotivasi dalam mengikuti pembelajaran biar fokus dan konsentrasinya tersebut bisa kembali ya, bisa kembali dan kemudian bisa salah satunya adalah mencapai dari tujuan pembelajaran tersebut. Nah, dari apa yang Patut sampaikan tadi itu kan ada variasi dari metode pembelajaran. Nah, kira-kira menurut Patut metode pembelajaran yang sesuai agar murid itu bisa terakomodasi dari fokus dan konsentrasi belajarnya seperti apa Patut kira-kira? Untuk mencapai semuanya itu Pak Wid, mungkin saya akan memberikan beberapa teknik, yaitu saya akan mencari kesiapan belajar murid itu sendiri, terus minat belajar murid itu sendiri, dan mencari profil belajar murid itu sendiri. Mungkin dalam tekniknya tersebut, biar anak-anak kembali fokus, jadi pembelajaran itu harus lebih interaktif. Misalnya mungkin dengan profil belajar muridnya itu sendiri, yaitu kita bagikan beberapa kelompok Pak Wid. Ya mungkin ada yang kelompoknya yang senang menonton atau yang namanya visual, mungkin anak-anak yang senang belajar melihat penjelasan anak-anak yang namanya auditorial, ada yang senang dia bermain sambil sambil ke lapangan, sambil memperhatikan langsung ke lapangan, mungkin dengan teknik kinestetik itu sendiri. Jadi anak-anak itu bisa dalam belajarnya itu lebih semangat dan lebih fokus. Jadi tidak belajarnya itu satu arah Pak Wid. Jadi yang ingin mengembangkan pembelajaran itu dengan cara profil belajar muridnya itu sendiri. Ya, bagus ya. Jadi apa yang Patut sampaikan bahwa Patut akan memberikan suatu proses pembelajaran untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi belajar murid, dan salah satu hal yang Patut lakukan adalah melihat dari kebutuhan belajar tersebut ya. Jadi Ya. kebutuhan belajarnya dilihat dengan salah satunya adalah profil belajar muridnya. Bagaimana misalnya murid itu dilihat dari cara dia belajar, gaya belajarnya, yaitu dari visual, kemudian dari audio, kemudian dari kinestetik ya. Dan tidak lepas lagi ada cara-cara yang lain yang bisa mungkin Pak Tut juga lakukan. Dan salah satu pembelajaran ini Pak Tut sudah sampaikan tadi juga, ini adalah salah satu pembelajaran berdiferensiasi ya yang pernah kita dapatkan. Nah, betul sekali Pak Tut, ini salah satu mungkin bisa dilakukan sebagai bentuk dalam menerapkan konsentrasi dan fokus belajar murid tersebut. Nah, kira-kira Pak Tut, kapan kira-kira hal ini akan Patut lakukan ya? Kapan kira-kira? Mungkin biar anak-anak itu tidak masuk ke arah yang ke negatif, hal-hal yang negatif, saya akan berusaha secepatnya Pak Wid, secepatnya ya minggu-minggu ini Pak Wid, sehingga fokus anak-anak itu kembali pulih. Jadi saya akan berusaha sebagai guru yang mungkin yang diharapkan sebagai guru yang profesional. Salah satunya itu kita harus punya niat untuk merubah sikap anak-anak menjadi dari tidak fokus menjadi fokus. Mungkin secepatnya minggu-minggu ini Pak Wid. Mudah-mudahan. Ya, bagus ya. Luar biasa Pak Tut. Jadi minggu-minggu ini sudah dengan gerak cepat sudah akan melakukan suatu perubahan dalam proses pembelajaran dengan tujuan Pak Tut tadi, yaitu mengarah pada konsentrasi dan fokus belajar agar lebih baik lagi. Nah, dari apa yang Pak Tut sampaikan tersebut, siapa yang patut perlu dimintai dukungan dalam proses pelaksanaan pembelajaran ini Pak Tut? Tentunya Pak Wid, kita sebagai guru berada di sekolah, dukungan yang kita perlu cari yaitu yang pertama yaitu teman sejawat Pak Wid. Teman sejawat, karena seperti penjelasan tadi, dalam teman sejawat itu kita bisa berkolaborasi bagaimana cara menghidupkan suasana kelas yang baik. Itu. Jadi yang kedua yaitu kita harus bisa bekerja sama dengan kepala sekolah tentunya sebagai stakeholder yang ada di pemimpin yang ada di sekolah kita, karena beliau adalah memiliki pengalaman yang luas
tentang bagaimana cara menghidupkan suasana kelas itu sendiri sehingga bisa menciptakan fokus anak-anak itu. Jadi bekerja sama dengan teman sejawat, bekerja sama dengan kepala sekolah, dan mungkin tentunya kepada murid itu sendiri, Pak Wid. Kita harus bisa bekerja sama. Karena tentunya kita membuat relasi hubungan erat kaitannya bekerja sama dengan anak-anak sehingga menimbulkan suasana yang menyenangkan. Itu Pak Wid. Oke, luar biasa Pak Tut. Jadi tentu ya kita memerlukan berbagai dukungan seperti apa yang Pak Tut sampaikan, baik dari rekan sejawat, bagaimana proses pembelajaran ini bisa direfleksikan begitu ya Pak Tut. Kemudian juga dari kepala sekolah, kalau sudah kepala sekolah, suatu pimpinan kita memberikan suatu dukungan, kita secara moral selalu semangat untuk melaksanakan kegiatan perubahan-perubahan pembelajaran yang mengarah ke hal yang lebih baik. Nah, dari apa yang kita sudah bicarakan tadi, Pak Tet, jadi kita sudah kurang lebih ini ada sekitar 14 menit kita sudah berbicara, ngobrol-ngobrol santai bersama Pak Tut dari percakapan kita hari ini. Nah, apa yang Pak Tut dapatkan dari percakapan kita hari ini atau yang bisa disimpulkan, Pak Tut? Baik, terima kasih Pak Wid. Sangat menyenangkan sekali saya bisa berbicara dengan Pak Wid, berbincang-bincang. Jadi apa yang saya bisa ambil hikmahnya, apa yang bisa saya petik dari perjalanan perbincangan tadi. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan tentu salah satunya kurangnya fokus anak-anak, yaitu saya akan menerapkan yang namanya 4 konsep tersebut, yaitu kita harus memberikan pembelajaran yang sangat menyenangkan, melihat murid itu sendiri dengan profil belajarnya mereka sendiri, dengan menerapkan teknik-teknik yang atau permainan yang menyenangkan di kelas, yaitu menerapkan teknik mindfulness itu sendiri, yaitu teknik stop. Jadi anak-anak dalam menerima pembelajaran itu tidak tidak di luar yang kita harapkan, yaitu sehingga bisa menciptakan fokus itu sendiri, Pak Wid. Ya, oke, luar biasa Pak Tut ya. Jadi apa yang Pak Tut simpulkan hari ini berkaitan dengan masalah yang Pak Tut hadapi, kemudian Pak Tut sudah menemukan benang merahnya atau solusi pada hari ini dengan menggunakan berbagai cara metode seperti teknik stop, kemudian juga dengan menggunakan ice breaking, kemudian juga melakukan pemetaan kebutuhan belajar seperti melalui gaya belajar murid, yaitu dengan teknik atau dengan visual, kinestetik, kemudian juga dengan audio, itu bisa menjadi salah satu cara ya, cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan ini. Luar biasa Pak Tut, senang sekali sebenarnya saya bertemu dengan Pak Tut, walaupun kita singkat bertemunya secara daring ini, tentu mudah-mudahan percakapan kita hari ini sangat bermakna Pak Tut, dan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang tadi dibicarakan bisa terselesaikan. Nah, tentu harapan saya nanti setelah Pak Tut menerapkan pembelajaran ini, kita bisa bertemu kembali Pak Tut untuk menyelesaikan atau berbincang-bincang kembali seperti apa sih perkembangan murid setelah Pak Tut melakukan kegiatan pembelajaran yang Pak Tut sampaikan tadi. Baik, terima kasih Pak Tut. Semoga Pak Tut bisa selalu semangat ya, selalu semangat dalam mengemban tugas sebagai seorang guru, karena sebagai seorang guru itu berkahnya luar biasa. Ya, betul ya Pak Tut? Betul Pak Wid, astungkare. Iya, oke kita. Nah, itu saja hari ini Pak Tut. Selamat sore, kita bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Terima kasih Pak Tut. Ya, selamat sore Pak Wid, terima kasih. Nah, dari hasil coaching tadi dengan Pak Ketut Suwarjana selaku coach, adapun refleksi diri saya adalah sebagai berikut. Nah, dari apa yang sudah saya lakukan, jadi refleksi diri saya, nah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi selama percakapan saya lihat sudah berjalan dan mengalir seperti tirta dari hulu ke hilir dan sudah menemukan benang merah atau
hasil dari kucing ini tersendiri. Nah, tentu apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah komunikasi, karena komunikasi ini merupakan sesuatu hal yang harus punya skill-nya sendiri-sendiri sehingga bisa menumbuhkan cara-cara terbaik dalam menggali potensi yang dimiliki oleh kucing itu sendiri. Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan terbuka ini perlu dikembangkan lagi sehingga nanti hasil-hasil dari solusi yang didapatkan bisa lebih baik lagi. Nah, apa yang akan tetap atau kehadiran penuh yang saya lakukan tentunya tadi saya sudah selalu fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan yang jawaban-jawaban yang diberikan oleh Pak Tut itu sendiri. Saya sudah fokus, kemudian saya sudah hadir penuh dengan menganggukkan kepala, kemudian juga saya mengulangi atau membuat suatu kata kunci dari apa yang Pak Tut lakukan, atau Pak Tut bicarakan, saya sudah pegang kata kuncinya, kemudian saya juga melakukan pertanyaan-pertanyaan balik terhadap apa yang menjadi poin-poin penting yang ingin Pak Tut bicarakan. Nah, kemudian apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas saya sebagai kucing, ya tentunya saya harus selalu melakukan prosedur ini dengan baik, mempelajari dengan baik teknik kucing ini melalui alur tirta, kemudian mempraktekkan, karena segala sesuatu apa yang kita pelajari tanpa dipraktekkan adalah sesuatu hal yang tidak baik, karena sesuatu yang baik adalah apa yang kita dapatkan itu yang harus kita praktekkan di lapangan dan dilakukan secara berkesinambungan. Nah, itu yang bisa saya berikan refleksi pada diri saya sendiri, dan saya berharap sekarang umpan baliknya dari Pak Tut terkait dengan kegiatan apa yang saya sudah lakukan dari teknik kucing tadi. Silakan Pak Tut. Baik, terima kasih Pak Wid. Jadi di sini bisa saya petik dan hikmahnya mengenai kegiatan kucing hari ini. Jadi di mana saya sebagai kuci, Pak Wid sebagai kutnya, tentang apa yang saya alami, apa yang saya hadapi di kelas. Jadi sangat bermanfaat sekali, sehingga dalam penumbuh kembangan permasalahan dan persoalan yang saya hadapi sendiri sebagai guru bisa mendapatkan solusi, bisa merefleksikan itu sendiri, sehingga dengan mendengarkan dengan rasa, jadi dalam kucing ini kita bisa mendengarkan rasa, memperhatikan apa pembicaraan, apa memberikan rangkuman dan solusi yang kita terima, sehingga alur tirta dalam kucing ini sangat-sangat membantu saya dalam penerapan menemukan solusi permasalahan yang saya hadapi. Mungkin itu sedikit Pak Wid yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan saya dengan Pak Wid dalam kucing ini. Jadi sangat menyenangkan. Baik, demikian praktik alur percakapan kucing tirta yang telah saya lakukan dan dilengkapi dengan refleksi diri dan umpan balik dari CGP lain selaku kunci. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.